Sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Arnold Terigan. Di sebelah saya ada Arnold Schwarzenegger. Disclaimer, kita bukan adik kakak ya. Jadi kalau di slide ini, hari ini aku mau bahas bagaimana cara aku turun 20 kilogram hanya dalam waktu 1 bulan saja. Penasaran? Mau tahu rahasianya? Simak pesan-pesan berikut ini. Nah, selamat, kalian kena prank. Jadi tidak semudah itu ya teman-teman. Tidak ada yang namanya jalan pintas, dan semua butuh proses gitu. Jadi itulah clickbait yang sering kita lihat kalau di YouTube ya, cara diet. Wah, dalam 1 bulan 20 kilo aja udah hilang. Nah itu bisa aja itu udah yang sesat ya. Sesuatu yang instan emang lebih menarik ya. Nah, sudahi clickbaitnya, hari ini aku akan share pengalaman diet aku. Teman-teman bisa lihat transformasiku. Dulu aku bulat dengan berat 75 kilogram, sedangkan yang sekarang sudah tampak lebih bahagia, lebih lonjong dengan berat 58 kilo. Oh iya, mau disclaimer dulu, aku bukanlah ahli di bidang diet-dietan, sehat-sehatan apalagi gizi-gizian ya. Jadi uh, mungkin kalau misalnya ada yang kurang tepat mohon dikoreksi gitu. Jadi pure aku akan share berdasarkan pengalamanku saja, seperti itu. Berikut adalah pengalaman dietku. Nah, aku start diet dari 1 Mei 2021 dengan berat awal 75 kilo. Foto sebelah kanan ini udah 58 kilo, terakhir diambil 23 Januari 2022. Ini masih terkini kayak gini. Nah, kurang lebih total waktu yang aku butuhkan untuk bertransformasi itu sekitar 8 bulanan dengan total penurunan berat badan sebesar kurang lebih 17 kilo. Nah, seperti itu. Apa rahasia di balik transformasiku dari ulat menjadi kupu-kupu? Yang pertama adalah defisit kalori. Apa itu? Defisit kalori adalah suatu kondisi di mana kalori yang masuk lebih sedikit daripada total kalori harian yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mempertahankan berat badan saat ini. Pada umumnya, total daily kalori yang dibutuhkan oleh perempuan itu sebanyak 2000 kalori, sedangkan pada pria lebih besar 2500 kalori. Jadi, yang dimaksud dengan defisit kalori itu kayak gini. Misalnya, Arnold ingin menurunkan berat badan. Kalau Arnold mau makan, jadi lebih mikir lagi. Arnold kan harus hitung-hitung tuh, kira-kira berapa sih uh, TDEE atau kebutuhan harian kalori Arnold, katakanlah 2300 gitu ya. Nah, jadi kalau aku mau defisit kalori harus ada selisihnya. Jadi dalam 1 hari itu aku harus konsumsi setidaknya 2000, itu normalnya. Jadi ada selisih 300 kalori gitu. Tapi nggak 2499,99 juga ya. Nggak bakalan terlihat perubahannya. Kurang lebih seperti itu ya defisit kalori. Adanya kalori yang kita konsumsi itu lebih sedikit ya dari kalori harian. Berikut ini beberapa contoh makanan yang aku konsumsi selama defisit kalori. Ada sayur-sayuran, ikan, telur. Ini biar ada proteinnya. Ayam, tahu tempe gitu ya. Nah, di awal-awal ini aku cuman makan sehari sekali, 1 piring aja. Seperti yang digambar ini. Pokoknya 1 piring itu buat sehari aja. Bayangkan dulu tuh 3 piring sekali, sehari 3 piring ya. Tapi tiba-tiba jadi 1 piring sehari aja gitu ya. Jadi ini terlalu ekstrim ya. Jadi udah kayaknya 1500 kalori per hari ada gitu ya. Dan tidak untuk ditiru. Makanya lebih bagus teman-teman cek kebutuhan kalorinya dan dikurangin, biasanya itu 500 kalori itu normalnya gitu, asal konsisten gitu. Kalau perlu ke dokter gizi gitu ya. Nah, berikut ini miskonsepsi atau salah kaprah tentang defisit kalori. Kalau misalnya ada yang gak ngerti tentang gizi-gizian kayak aku,
Dan kalau ada yang nanya, gimana sih cara nurunin berat badan? Kan orang sering bilang tuh, oh yang penting defisit kalori. Kira-kira apa yang akan aku lakukan? Banyak kemungkinannya kan. Yang pertama, bisa aja jadi makan sesedikit mungkin gitu ya. Jadi kayak aku sehari ya udah makan satu kali, makan kalau bisa sedikit mungkin gitu. Yang kedua, bisa aja menghindari makanan. Oh, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, gitu ya. Malah jadi nggak nafsu makan gitu ya. Yang ketiga, bisa aja jadi merasa bersalah kalau makan banyak. Jadi kalau makan banyak tuh merasa kayak, oh ini dosa terbesar yang pernah aku lakukan. Yang keempat itu bisa saja nggak mau makan nasi sama sekali. Nah, ini semua terjadi kepadaku gitu. Terlihat di pojok kiri sebelah bawah. Jadi walaupun emang turun berat badan tapi aku stres. Nah, jadi dulu tuh uh, tiap kali makan kebanyakan sampai nangis-nangis merasa bersalah, dan parahnya lagi sampai mau dimuntahin lagi gitu. Bukan mau kan, emang dimuntahin lagi itu karena kayak merasa bersalah gitu makanan yang masuk gitu. Nah, apa yang terjadi? Mental keganggu, fisik pun jadi tidak sehat. Apakah ini yang aku inginkan? Tentu tidak. Nah, lantas bagaimana defisit kalori yang benar? Ilustrasinya seperti ini. Arnold mau menurunkan berat badan. Setelah dihitung-hitung, TDEE-nya itu 2300 kalori. TDEE ini kepanjangan dari Total Daily Energy Expenditure. Singkatnya mah kebutuhan kalori per hari gitu ya. Nah, TDEE yang aku butuhan 2300 kalori. Jadi jika Arnold mau melakukan defisit kalori, setidaknya Arnold harus mengkonsumsi sebanyak 2000 kalori. Jadi ada selisih tuh 300 kalori. Kalau sampai 1500 kayak kemarin itu sebenarnya udah bilang ekstrim sih. Nah, ini tuh ada grafik asupan kalori harian. Jadi tadi kalau kita asumsikan oh target per hari TDI-nya tuh kan 2300. Ada kalkulasinya tuh, tinggal internet aja. Nah, kalau aku targetin oh tiap hari maunya 2000 kalori. Nah, Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu aku berhasil 2000 kalori dalam seminggu. Artinya defisit kaloriku tuh berhasil gitu ya. Jadi ada di totalin ada signifikan defisit kalori. Jadi berhasil. Nah, tadi kan idealnya, biasanya realitasnya nggak seperti itu. Kadang asupan kalori harian beda-beda, nggak konsisten. Pertama misalnya, oh Senin masih semangat-semangatnya tuh ya 1600 kalori. Selasa naik, nah masih normal. Di Rabu ini, oh misalnya kita diajak kafe, oh ya makan-makan yang manis-manis dikit, jadi lebih nambah. Dan seterusnya, jadi ada hari-hari dimana yang berlebih gitu. Tapi kalau kita rata-ratakan seminggu totalnya itu masih di bawah standar yang kita tentukan. Kan tadi standarnya itu kan 2000 kalori per hari. Kalau 7 hari berarti 14.000. Nah, total ini tuh masih di bawah 14.000 ini, berarti defisit kalori kita masih belum berhasil gitu ya. Nah, cuman jangan, masih tetap ke kontrol ya. Jangan tiba-tiba yang satu naik banget gitu. Nah, kondisi ini yang menyebabkan stagnasi. Kalau ini kasus menyebabkan stagnasi pada berat badan. Misalnya ini sama ya, hari Senin, Selasa itu masih aman-aman. Nah, tiba-tiba di hari Rabu atau hari Jumat itu ada lonjakan asupan kalori yang sangat tinggi. Misalnya tiba-tiba di hari Rabu itu ada hajatan nikahan teman gitu ya. Gak mau rugi udah ngasih angpau. Jadi makannya sebanyak mungkin kayak all you can eat ya. Nah, ini tuh kalau di totalin udah 16.300 kalori, udah melebihi batas kalori per minggu. Nah, ini tuh berarti defisit kalorinya gagal. Seperti itu. Nah, kita kan nggak bisa lihat hasilnya dalam seminggu aja. Tentu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini kalau kita tarik dalam sebulan, nah minggu pertama defisitnya berhasil, minggu kedua gagal, ketiga berhasil, keempat ada surplus, ada gagal di situ. Nah, jadi dapat disimpulkan sebenarnya defisit kalorinya itu
gagal karena berat badannya stuck di situ terus. Jadi kunci utamanya itu konsistensi gitu ya. Jadi usahakan ya setiap bulan itu ada defisit kalori, semuanya berhasil gitu. Biar kita bisa melihat progresnya kita juga ya. Apakah dengan defisit kalori ini saja cukup? Tentu tidak. Ini rahasia kedua transformasi berat badanku, yaitu dengan olahraga. Tubuh kita pun butuh yang namanya olahraga. Nah, kalau prinsipku itu olahraga bukan untuk kurus ya, tapi untuk sehat. Ini dengan baju kebanggaan Bareksans, Bareksa ya. Nah, kalau misalnya olahraga tuh gimana? Kalau aku kan belum ke gym ya, jadi masih home workout kayak gini nih, push up, sit up, curl up, lama-lama give up ya. Atau kalau di YouTube tuh kan suka ada ya olahraga dengan alat yang ada di rumah, ngangkat sofa, ngangkat tabung gas, galon gitu ya. Nggak, harusnya olahraga yang simpel-simpel aja ya, pakai olahraga yang basic tools, misalnya kayak ya kardio, kayak kita loncat tali, atau enggak kayak senam gitu. Terus ya angkat beban-beban yang ringan-ringan gitu. Nah, lari di tempat itu juga bisa membuat badan kita lebih sehat aja. Nah, selain olahraga dari rumah atau kosan, aku juga rutin melakukan lari pagi. Jadi ini ada beberapa bukti biar tidak dibilang hoax. Jadi aku setiap kali lari itu selalu selfie untuk mendokumentasikan larinya ya, biar ada bukti ya. Nah, jadi tuh pas awal-awal tuh larinya bisa seminggu terus, tiap hari nggak pernah bolos ya. Nah, lama-lama capek juga ya, ada 1 bulan bisa konsisten tuh. Lama-lama capek banget kalau udah kerjaan penuh. Jadi ya udah minimal seminggu 4 kali lah. Nah, tapi tetap konsisten kan, gara-gara lari ya ada penurunan kalori juga, berat badan turun dan badan lebih ringan dan sehat gitu. Awalnya gak biasa jogging, jadi ini pas awal-awal tuh 20 menitan nih, ini pas 2021 September tuh. Awal-awalnya tuh apa namanya, pelan-pelan aja, yang jaraknya yang pendek-pendek aja gitu. Ini 2,7 km. Nah, kalau ini kemarin ya, hari Sabtu terakhir tuh di 12 Februari aku lari kurang lebih mau 2 jam, totalnya mau 11 kilo gitu ya. Udah bisa nih, udah kuat nih lari. Udah lumayan ya, udah bisa jadi atlet maraton. Begitulah ya. Jadi kira-kira aku untuk menurunkan berat badan 18 kilo dari 75 ke 58 kilo itu butuh kurang lebih 8 bulan. Kunci utamanya defisit kalori dan olahraga gitu. Dan konsisten gitu. Jadi demikian untuk sharing aku. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa selalu olahraga dan be happy. Dan minum air. Terima kasih.